Kita semua udah sepakat untuk menolak surat wasiat daripada Excel. Silakan buka bagasi. Wanita itu pencuri. Dia udah ambil semua harta kekayaan Excel. Kakak kandung kamu sendiri dan kamu malah tidur sama dia. Aku pastiin dia akan pergi. Aku janji sama kamu, dia pasti terusir dari rumah ini selamanya. Aku janji sama kamu dia akan terusir dari rumah ini selamanya. Aku gak mau jatuhin harga diri aku, harga diri keluarga aku, hanya untuk berhubungan dengan perempuan malam itu. Kenapa? Siapapun yang ngelakuin ini, udah pasti pro. Dia nggak cuma kriminal, tapi ngerti banget IT. Videonya nggak cuma dihapus dari DVR, tapi juga di cloud. Hebat nih orang. Afgan? Rama itu lagi berusaha memulihkan data. Semoga berhasil ya. Ya, Mbak. Gimana, Ram? Rama, Tante benar-benar minta bantuan kamu ya. Terlalu banyak masalah di rumah ini yang terjadi. Ya apapun hasilnya, penyelidikan kamu nanti minimal bisa melindungi Afgan dan keluarga Daryanto. Dan Tante gak rela lihat Afgan diseret polisi ya seperti kriminal. Lagian situasi udah makin kacau, tapi si perempuan miskin pembawa sial itu masih dibiarin tinggal di sini. Aku gak mau jatuhin harga diri aku, harga diri keluarga aku, hanya untuk berhubungan dengan perempuan malam itu. Bude, akhirnya kamu balik lagi ke sini. Kamu tuh sama ibu kamu, itu sama aja. Suka pergi seruntulan gak jelas. Dia mau kabur ke Jakarta, ya silakan. Tapi dibawa anaknya, jangan ditinggal. Kayak aku tuh gak ada urusan lain harus ngurusin kamu. Jangan kamu pikir ya, nanti kamu ketemu dia bakal terima kamu. Belum tentu. Kamu tuh harusnya sadar, Isyana. Perempuan yang kamu anggap sebagai ibu, itu udah ninggalin kamu dan nyanyain kamu. Mbak lagi nyari orang yang di foto itu ya? Iya Bu, Ibu kenal. Saya tahu dia siapa. Serius Ibu tahu? Ibu tahu nggak sekarang Ibu ini lagi di mana? Saya tahu dia di mana. Bentar ya. Ada anak baru nih ya.
Ibu saya di mana ya? Ibu kamu udah lama kabur dari sini. Maksudnya gimana ya? Kan tadi ibu yang bilang kalau ibu saya tuh ada di sini. Sayang, emang itu kenyataannya. Ibu kamu udah lama kabur dari sini. Bohong. Lepasin, mau kemana sih? Mumpung kamu udah datang ke sini, mungkin kamu bisa menghasilkan buat saya. Lepasin. Stop. Tunggu. Kenapa, Pak? Saudari dibebaskan. Kok bisa? Ada orang yang sudah menjamin kebebasan saudari. Siapa, Pak? Makasih banyak ya, Pak, sudah membantu saya. Saya nggak tahu harus membalas kebaikan Bapak seperti apa. Saat waktu tiba, saya akan kasih tahu kamu semuanya. Isyana. Isyana, kamu nangis, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pit. Ish. Pita, aku nggak apa-apa beneran. Ini tuh cuman kelilipan doang tadi. Supnya udah jadi. Udah? Buruan. Ayo cepet. Ngapain masih diem? Cepet. Iya. Ini supnya dingin. Kapan dibuatnya? Kamu ngasih kita sisa tadi siang. Ini baru dimasak tadi kok, Bu. Ya udah nggak usah banyak omong. Ambil, panesin lagi. Ini sama aja, masih belum panas. Ini udah dipanasin kok, Bu, sampai mendidih tadi. Nih. Panas dong! Kata Ibu tadi ini kurang panas. Kalau saya lagi bicara, kamu jangan berani ngomong ya. Ingat, kamu cuma pembantu. Kamu pikir kamu bisa seenaknya bicara sama saya. Kamu ngerasa pantas ada di sini. Kamu pikir kamu setara sama kita semua. Jangan mimpi, Isyana. Bu, tolong jangan dorong saya. Apa kamu mau ngapain? Nadia, hey. Apa? Udah gak usah ikut campur, ini urusan aku sama cewek miskin ini. Ya, tapi nggak gini caranya kita memperlakukan orang lain. Afgan apa sih? Aku harus ngasih dia pelajaran. Cukup. Ini udah keterlaluan. Aku nggak ngerti deh sama kalian. Ada apa sih sebenarnya? Kalian takut sama dia? Kalian sebenarnya tahu nggak dia siapa? Dia itu perempuan malam. Dia, apa kamu bilang? Dia perempuan malam
yang kerjanya ngerayu, ngehibur, dan godain laki-laki demi uang. Aku nggak paham ya, kenapa Axel ngebawa perempuan kotor kayak gini buat kerja di sini. Isyana, kamu bisa jelasin apa benar yang dibilang sama Nadia? Kalian pikir kalian semua tahu hal yang ada di dunia ini karena kalian terlahir dari keluarga kaya. Padahal kalian semua nggak tahu apa-apa. Kalian tahu nggak rasanya menjadi orang yang menderita? Kalian tahu nggak rasanya menjadi orang miskin? Saya berjuang untuk hidup. Saya berusaha keras lebih dari apapun yang kalian pikirkan. Tapi mau sekeras apapun usaha saya, kalian akan tetap meremehkan saya. Dan ibu yang sudah punya segalanya, masih merasa terancam dengan keberadaan saya. Kamu nggak pantas nyeramain saya sekarang. Ingat, kamu itu perempuan kotor. Pak Afgan, Bapak tahu kan rasanya terjebak dalam situasi yang nggak bisa dikendalikan. Dan Bapak malah memilih untuk tidak peduli. Ternyata Bapak sama aja sama mereka. Saya pikir Bapak berbeda sama mereka, tapi ternyata nggak ada bedanya. Karena saya tidak pernah berharap mereka menjadi baik terhadap saya. Tapi Bapak, ya mungkin memang ini bedanya antara si kaya dan si miskin. Si kaya yang mampu menjadi manusia yang nggak punya hati. Oke. Kalau kamu memang nggak betah di rumah ini, kenapa kamu bertahan? Kenapa kamu nggak pergi? Kenapa nggak ibu aja yang pecat saya? Dia mau dipecat kan? Afgan, ayo dong pecat dia. Tante, sekarang waktunya pecat dia, Tante. Apa susahnya sih? Apa itu semua bukan alasan yang cukup untuk ngusir dia dari sini? Sayangnya nggak cukup. Kita nggak bisa pecat dia. Nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Apa alasannya? Betul. Pak Afgan nggak bisa memecat saya, termasuk kalian. Dan yang harus kalian ingat, tidak ada satu dari kalian yang bisa memecat saya. Dan kalaupun saya pergi dari sini, itu memang karena kemauan saya sendiri. Pembantu itu melawan kalian dan kalian diem aja kayak gini. Hebat, benar-benar hebat. Ya Tuhanku, aku udah capek hadapin mereka. Aku udah gak kuat lagi. Runtuh di sudut sayang, biarkan jiwa terkulai, menunggu bisik cahaya, meski perih tak terurai.
Maafkan saya, Pak. Isyana, kamu tahu, mungkin dari luar orang akan ngira kalau keluarga saya itu keluarga yang angkuh, keluarga yang keras. Tapi sebenarnya enggak kok. Mereka itu adalah keluarga yang baik, orang-orang yang baik. Makanya saya pengen minta tolong sama kamu. Tolong jaga dan lindungi keluarga saya. Saya melindungi mereka, Pak. Tapi maaf kalau saya lancang. Menurut saya mereka nggak butuh saya untuk menjaga diri mereka, Pak. Selama ini, keluarga saya selalu hidup dalam dunia mereka sendiri. Tanpa tahu betapa kejamnya dunia di luar sana. Dan kamu tahu betapa kejamnya dunia di luar sana. Itu sebabnya saya percaya sama kamu. Saya percaya sama kamu untuk melindungi keluarga saya. Pak Axel, apa yang sebenarnya Bapak inginkan dari saya? Kenapa Bapak ngelakuin ini ke saya? Kenapa kamu lakuin ini semua, Kak? Apa yang kamu pikirin? Aku nggak peduli soal harta, uang, warisan rumah dan apapun itu. Tapi kenapa harus dia? Kenapa harus perempuan malam itu? Dan kenapa kamu lebih percaya sama dia ketimbang sama aku, Kak? Bapak bilang, keluarga Bapak adalah orang-orang yang baik. Tapi saya nggak melihat itu di dalam diri mereka, Pak. Yang saya lihat, mereka hanyalah orang-orang yang haus akan kekuasaan, penuh curiga, dan senang menghakimi orang lain. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya karena saya nggak bisa nepatin janji saya terhadap Bapak. Tapi saya benar-benar gak kuat berada di dalam rumah ini, Pak. Maafkan saya. Gue yakin dia ngelakuin semua itu karena punya alasan. Ya, kita berdua tahu banget lah dia orangnya kayak gimana. Ya kan? Thank you, Ram. Lu selalu bisa nenangin gue. Lu selalu bisa bikin gue jadi lebih tenang. Cuma sekarang gue ngerasa kecewa banget aja sama Axel. Ya wajar lah. Tiba-tiba semua warisan jatuh ke tangan orang luar. Perempuan kayak gitu lagi. Gue yakin lu tahu banget kenapa gue sesensitif itu sama Isyana. Backgroundnya, Ram, dia perempuan malam. Perempuan gak benar. Dan gue yakin Axel gak bodoh. Axel pasti tahu kenapa tetap dilakuin. Sekarang perempuan itu tengah malam gini ada di luar sana sendirian. Lo akan tetap biarin dia pergi? Atau
Gan, lu tau gak? Gue kan sempet riset ya. Ya cari tahu lah. Ternyata tuh orang-orang punya pemikiran kalau pewaris kekayaan keluarga dari Rento pasti akan kena kutukan gitulah. Gue gak percaya hal-hal konyol kayak gitu. Lagian kalau dia mau pergi, biarin aja, Ram. Ini kan pilihan dia. Kenapa gue harus repot nahan dia? Dan kenapa juga gue harus mikirin? Maksud gue Nadia, cinta terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah namun rindu menjadi tersungkur menanti. Meski hati teririt. Lepaskan dia, atau kalian berurusan dengan saya. Lu siapa? Jadi jagoan lu, ha? Afgan. Kalian mau pergi atau saya patahin lehernya. Kamu gak apa-apa? Lebih baik malam ini kamu balik ke rumah. Udah terlalu larut. Bahaya. Lebih baik Bapak masuk mobil dan pulang aja. Saya bisa sendiri kok. Kamu masuk mobil? Gak perlu, Pak. Lagian Pak Afgan ngapain sih ngikutin saya? Mending Bapak pulang aja. Ntar kalau dilihat orang-orang gimana? Seorang pangeran dari perumahan elit ngikutin perempuan malam kayak saya. Bapak nggak malu apa? Senyum manis ada cerita, bukan dongeng biasa. Ini kisah kita terjebak di antara dua dunia, mimpi dan realita, mana yang nyata. Saat hati bicara logika terdiam, di persimpangan mana yang harus ku pegang. Ini bukan
apa-apaan sih? Saya udah bilang jangan berisik. Kalau nggak bisa diem, minimal bilang makasih. Iya kan saya nggak minta buat diselamatin. 5 menit yang lalu, seingat saya kamu hampir diculik sama preman-preman. Ngapain sih, Pak? Bapak ngebela-belain buat nyelamatin saya? Buat apa coba? Kan Bapak sendiri yang mau saya pergi dari rumah itu. Gan, lu tau nggak? Bukan sempat riset ya? Ya cari tahu lah. Kalau pewaris kekayaan keluarga dari Hento, pasti akan kena kutukan gitulah. Ya, nggak mungkin saya biarin kamu pergi begitu aja. Rumah, aset, harta, semua masih nama kamu. Kalau kamu sudah tanda tangan penyerahan aset dan harta, silakan. Kamu bebas pergi. Ya iyalah, kalau bukan karena uang, apalagi. Ya, karena itu, saya mau semua harta, aset, dan uang keluarga kami balik. Karena itu bukan hak kamu. Makanya, kamu harus tanda tangan surat penyerahan harta dan juga aset. Oke, saya bakal tanda tangan. Bener kamu ngomong kayak gitu? Beneran kamu bakal tanda tangan? Iya. Pakai seatbelt ya. Biar saya aja, Pak. Saya bisa sendiri. Lagian, masa majikannya ngebantuin pembantu. Maksud saya, perempuan malam. Tunggu. Kamu luka? Gak apa-apa, cuma luka kecil. Di balik senyum manis ada cerita, bukan dongeng biasa. Ini kisah kita terjebak di antara dua dunia, mimpi dan realitas. Apa-apaan sih Afgan? Bisa-bisanya dia bawa perempuan itu lagi ke rumah ini. Maksudnya apa? Bukannya dia udah pergi ya? Kok bisa balik lagi? Sama Pak Afgan lagi nyonya. Kamu kenapa sih? Pakai nanya lagi. Sekarang kamu keluar. Saya mana tahu dia bisa balik lagi apa enggak. Baik nyonya. Isyana. Is. Tunggu. Kok balik lagi ke sini? Is, kamu nggak apa-apa kan? Afgan. Mama harap kamu bisa kasih penjelasan yang bagus. Kenapa perempuan itu kembali lagi ke rumah ini? Kamu yang jemput. Hah? Maksud kamu apa? Mama sadar kan? Semuanya masih atas nama dia, Ma. Kita mau biarin dia pergi gitu aja? Kita nggak tahu dia bisa ngelakuin apa aja dari luar sana. Termasuk ngusir kita semua dari rumah ini. Makanya, aku udah suruh dia untuk tanda tangan surat penyerahan aset dan harta besok. Terus? Dia mau.
Kamu yakin? Iya, Ma. Aku urus semuanya besok pagi. Afgan, kalau ini benar, ya ini kabar baik buat Mama. Ya, I know. Makanya sekarang aku minta Mama untuk istirahat. Jangan kurang tidur. Kita urus sama-sama besok ya. Ya, makasih ya, Nak. Sama-sama, Ma. Di balik senyum manis ada cerita, bukan dongeng biasa. Ini kisah kita terjebak di antara dua dunia, mimpi dan realita, mana yang nyata. Saat hati bicara logika terdiam, di persimpangan mana yang harus ku pegang. Ini bukan cinta Cinderella, tak ada sepatu kaca, hanya rasa yang membara di tengah badai. Ku tetap bertahan meski tak sempurna, tapi ini nyata. Saya benar-benar gak ngerti, Pak. Keluarga Bapak orang kaya, punya uang, punya koneksi. Kalaupun saya dibutuhkan untuk membantu, saya harus membantu apa untuk melindungi mereka? Saat ini, hanya kamu dan adik saya yang bisa saya percaya. Kalau kamu sedang butuh bantuan, kamu nggak perlu khawatir. Kamu tinggal cari boneka beruang. Cari boneka beruang. Kamu tinggal cari boneka beruang. Siapa yang naruh di sini? Afgan. Aku lagi nggak punya energi untuk debat sama kamu. Jadi kalau kamu mau... Enggak. Aku udah dengar semuanya dari Adisti tadi malam. Aku nggak nyangka kalau kamu beneran punya alasan kamu sendiri untuk ngebelain dia. Jadi maafin sikap aku kemarin ya. Sekarang kamu nggak perlu khawatir, oke? Aku bisa bantu selesain masalahnya. Aku udah telepon lawyer aku dan sejam lagi dia akan datang bawa surat-surat penyerahan aset yang harus ditandatangani oleh perempuan itu. Dan kamu tenang aja, aku akan suruh dia tanda tangan atau... Nggak usah. Kenapa lagi, sayang? Biar aku ngomong langsung sama Isyana. Gimana Isyana? Saya perlu bicara sekarang. Bicara apa laki, nanti berantem laki, nanti diusir laki, nanti nggak jadi laki. Kabur aja kabur. Nanti ada pengacara datang ke rumah ini. Dan ada surat-surat yang harus kamu tanda tangani. Surat. Surat penyerahan harta dan aset.
Dari nama kamu, balik ke nama keluarga kami lagi. Dan nanti... Baik, Pak. Saya akan tanda tangan. Udah, semudah itu? Kamu nggak mau pikir-pikir dulu? Ya anggap saja, karena Bapak udah nyelamatin hidup saya, jadi saya tanda tangan surat itu. Kita yang pas. Tapi kamu tahu persis, ini bukan uang recehan. Nilainya 15 triliun rupiah. Kamu yakin? Last minute nggak akan berubah pikiran? Dan nggak akan berubah menjadi orang yang serakah? Saya yakin, Pak. Sejam lagi saya akan keluar dari rumah ini. Dan saya nggak akan ngegangguin hidup Pak Afgan lagi. Bapak nggak perlu khawatir. Saya juga nggak akan minta sepeser pun kok. Yang penting saya bisa pergi dari sini. Permisi, Pak. Cinta terluka dan ku masih di sini, merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah, namun rindu menjadi tersungkur menantimu, meski hati teriris menepi pada kelak. Kamu harus tenang, Isyana. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Lagu kian menyengat, memanggilmu tanpa sangka, bisikan Saya rasa begitu, Pak. Silakan dicek. Mama belum lega sebelum perempuan itu betul-betul tanda tangan surat itu. Emang kamu yakin kalau perempuan itu mau tanda tangan suratnya? Ya. Dia udah bilang sama aku dan udah setuju untuk tanda tangan. Gak usah khawatir. Bukan saya, Pak. Silakan. Silakan, Mbak.
Maaf, saya nggak jadi tanda tangan. Cinta terluka dan ku masih di Maaf, saya nggak jadi tanda tangan. Orang bodoh mana sih yang mau melepaskan harta sebanyak ini? Maksud kamu apa? Gak usah main-main. Pak kan bener, ternyata saya memang perempuan yang serakah. Dan saya juga baru sadar sekarang. Ini kan semua sudah jadi milik saya. Jadi buat apa? Saya kasih ini semua untuk orang lain. Aku bilang juga apa kan? Mana mungkin dia segampang itu serahin warisannya. Kurang ajar kamu ya. Kamu sengaja bikin saya malu di depan seluruh keluarga saya. Munafik. Saya salah menilai kamu. Kamu bukan hanya perempuan malam yang menjijikan, tapi juga perempuan yang mata duitan. Kamu juga perempuan serakah, kamu matre. Kamu benar-benar menginginkan seluruh harta kakak saya. Isyana! 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 Munafik. Saya salah menilai kamu. Kamu bukan hanya perempuan malam yang menjijikan. Kamu serakah, kamu matre. Kamu benar-benar menginginkan seluruh harta kakak saya. Ternyata ada kameranya. Kalau kamu sedang butuh bantuan, kamu nggak perlu khawatir. Kamu tinggal cari boneka beruang. Helen, apa yang Helen lakukan di video ini? Helen, kamu nggak seharusnya ada di sini.
Ini berarti siapapun pelakunya pasti Bu Helen kenal. Bisa jadi keluarga Daryanto. Pantesan Pak Axel gak bisa percaya sama siapapun. Ternyata ini alasannya waktu dia bilang nyawa Pak Afgan dalam bahaya. Karena ada orang terdekatnya yang ingin menyingkirkan dia. Astaga ya Tuanku, tolong aku. Hatiku sakit. Dia begitu membenciku. Dia menuduhku perempuan malam, perempuan serakah, dan mata duitan. Padahal aku terpaksa melakukan semua ini untuk menyelamatkan nyawanya. Hebat kamu. Berani banting pintu ketika saya lagi bicara. Lihat saya, Isyana. Udah gila kekuasaan kamu. Merasa orang kaya. Saya mau kamu bilang bahwa kamu bukan pembohong, kamu bukan wanita serakah yang mata duitan. Katakan kepada saya sekarang, Isyana. Dan saya mau kamu jujur, apa benar kamu sudah menipu kakak saya, Axel? Sehingga semua harta warisannya ada di kamu sekarang. Jawab, Isyana. Kenapa kamu diam? Oh, atau diamnya kamu ini adalah sebuah pengakuan bahwa kamu memang perempuan seperti itu? Bapak nggak kenal siapa saya, tapi terus-terusan menghakimi dan mengutuk saya. Kalau sekarang saya bicara jujur, nyawa Bapak terancam di rumah ini. Bapak nggak akan percaya, dan itu sangat beresiko. Kita nggak pernah tahu, Bapak bisa celaka kapan saja karena orang itu. Terserah Bapak mau benci saya, tapi saya tetap melindungi Bapak. Seperti janji saya ke Pak Axel, saya akan tetap simpan rahasia ini. Demi keselamatan Bapak. Ya, saya memang udah membohongi Pak Afgan. Dan Bapak benar. Saya adalah perempuan yang serakah dan mata duitan. Kita punya keinginan yang sama kan, Pak? Tapi Bapak juga harus tahu, kalau Bapak nggak akan bisa menghancurkan saya dan memperlakukan saya seperti sampah lagi. Karena seluruh aset milik Pak Axel itu milik saya sekarang. Seluruh aset triliunan itu atas nama saya. Dan diberikan oleh orang yang benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Tidak menganggap saya sampah dan tidak menganggap saya rendah. Dan Pak Afgan gak akan bisa menghancurkan saya. Mau seberapa bencinya Bapak terhadap saya, seberapa jijiknya Bapak terhadap saya, termasuk janji Bapak ke orang-orang untuk mengusir saya. Dan itu semua tidak akan bisa mengubah kalau seluruh aset keluarga Daryanto adalah milik saya. Sudah merasa menang kamu? Cuma karena kakak saya kasihan sama kamu merasa pantas ada di sini? Saya kasih tahu sama kamu, Isyana. Axel memang orang yang baik. Bahkan sangat baik. Kesalahannya hanya satu. Beranggapan menyelamatkan perempuan dengan asal-usul yang tidak jelas seperti kamu adalah sebuah kebaikan. Dengarkan ini, Isyana. Kamu tidak akan bertahan lama di rumah ini. Pada akhirnya, kamu akan terusir. Dan ketika saat itu tiba, saya yakin kamu kehilangan arah. Kamu nggak tahu harus kemana. Karena orang seperti kamu tidak pernah pantas diterima dimanapun.
Axel, saya pasti akan pergi dari rumah ini. Pergi dari kehidupan keluarga Bapak. Setelah saya tahu siapa orang yang akan menyingkirkan adik Bapak. Seperti janji saya ke Bapak. Seandainya kamu tuh agak lebih baik aja sedikit dan gak terus memojokkan dia, kejadiannya gak akan kayak gini. Oh, jadi sekarang salah aku. Bukan Mama, Afgan, atau siapapun itu. Tapi salah aku. Maksud Mama, kita salah semua. Karena kita memojokkan dia. Akhirnya apa? Dia jadi berontak sekarang. Kamu ngapain di sini? Jadi sekarang saya harus siapin sarapan saya sendiri gitu? Oh, enggak Bu. Tadi sih semuanya udah siap masakannya. Mungkin lagi diantar. Kalau begitu saya cek aja ya Bu. Permisi. Itu makanan udah siap apa belum? Bu Adici nanyain tuh. Ya sabar, orang lagi beberes. Orang udah marah-marah, udah kayak macan kelaparan. Tadi tuh aku nggak terima banget. Masa aku dibentak-bentak sama Bu Adisti? Kan sekarang bos kita Isyana, ya kan? Iya juga ya. Aduh, kamu punya ide? Punya ide gak? Kalau ide nggak ada, kalau Edi ada. Gimana kalau mereka kita pasangin ID card yang tulisannya tamu. Jadi mereka nggak merasa nyonya di rumah ini. Terus ID card kita ambil biar mereka nggak bisa masuk rumah ini. Tapi kalau gara-gara itu kita diusir dari rumah ini, kita pengangguran, nggak punya uang, gimana? Ya nggak apa-apa, kita buka warung di depan gerbang biar warga tetangga pada tahu semua kalau keluarga Daryanto hartanya diambil oleh pembantu. Semuanya makin kacau. Gara-gara keputusan Axel yang aneh itu. Ya Mama juga nggak paham kenapa sih semua ini bisa terjadi sama keluarga kita. Padahal Mama sayang dia lebih dari anak kandung Mama sendiri. Tapi coba lihat apa balasannya. Dia malah bawa perempuan kotor itu ke sini dan segampang itu lupain kita. Bahkan adik kandungnya sendiri Afgan. Adisti, udah kamu gak usah khawatir, kamu tenang aja. Mama tahu kok, Afgan itu begitu menyayangin kita. Pelan-pelan perempuan itu akan keluar dari rumah ini. Dia akan menderita kok. Gimana caranya kita ngelakuin itu? Aset dan kekayaan itu sekarang udah punya dia. Bahkan rumah yang kalian tempati ini sekarang punya dia juga. Dan kalian nggak bisa main gitu aja ngusir dia. Gimana kalau keadaannya berbalik dan dia yang ngusir kalian? Sekarang kekuasaan tertinggi ada di tangan Isyana. Karena dia yang milikin semuanya. Tapi mungkin aku bisa bantu. Caranya? Aku bisa mewakilkan kalian. I got nothing to lose. Keputusan Axel nggak akan berdampak apa-apa sama aku. Jadi aku bisa bikin perempuan itu menderita
dan hidup seperti di neraka. Mungkin sekarang dia pikir dia menguasai semuanya. Tapi tenang aja, aku akan bikin semua kebahagiaannya dia berubah jadi mimpi buruk. Kenapa kamu harus melakukan itu buat kita? Ya, anggap aja aku punya kepentingan pribadi, Tante. Dan ini juga demi masa depan aku. Menurut aku, Isyana, pembantu itu, nggak pantas milikin semua ini. Dia harus pergi dari sini. In the end, siapapun yang bertahan paling lama, dia yang akan menang. Itu udah hukum alam kan? Maaf, Bu, ada Pak Firman? Iya. Kalau gitu, saya permisi, Bu. Nggak usah, terima kasih. Saya lagi nunggu Bu Paramita. Afgan pasti udah cerita sama Pak Firman. Makanya Pak Firman kesini untuk membereskan semua kekacauan di keluarga ini. Bukan aku, mah. Saya kemari karena Saya yang memanggil Pak Firman ke sini. Saya kemari karena Saya yang memanggil Pak Firman ke sini. Untuk apa? Maaf, Pak. Tapi mulai sekarang, saya akan banyak membohongi Bapak. Karena saya di sini cuma pembantu, saya membutuhkan Pak Firman untuk menghitung seluruh aset kekayaan saya. Cuma untuk itu? Pak Axel udah kasih semua atas nama saya. Rumah, warisan, bisnis, termasuk keinginannya. Dan ya saya cuma mau memastikan kalau semuanya tetap seperti itu. Dan kamu yakin kamu adalah orang yang tepat untuk mendapatkan itu semua? Saya juga nggak yakin, Pak. Tapi yang saya tahu, Pak Axel sudah membuat keputusannya sendiri dan tidak bisa diganggu-gugat. Iya kan, Pak Firman? ya. Jadi kamu merasa pantas untuk menggantikan Axel? Semuanya sudah jelas. Semua sudah tertulis di dalam surat wasiat Pak Axel. Dan saya pikir tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Terus rencana kamu selanjutnya apa? Saya akan menjaga dan melindungi seluruh titipan Pak Axel terhadap saya. Agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Wow, saya melihat ada gadis desa yang sangat percaya diri di depan saya. Bisa-bisanya kamu berpikiran bahwa kamu berhak dan kamu mampu untuk melakukan semua itu. Kenapa, Pak? Bapak nggak terima? Atau Bapak mau benci sama saya? Tapi satu yang Bapak harus tahu, sekarang semuanya sudah atas nama saya. Isyana Ramadhani.
Pak Firman yang saya hormati. Bapak sudah sangat lama bekerja dengan keluarga Daryanto. Almarhum suami saya sangat percaya dengan Bapak. Juga Excel anak saya. Tapi Bapak sudah berkhianat sama keluarga kami. Saya kesini untuk melakukan pekerjaan saya dan menjalankan perintah Pak Axel. Di sana. Gan. Kayaknya lu terpengaruh sama omongan dia. Biasanya lu gak pernah kayak gini. Jujur sama gue. Ini bukan soal warisan Kak Excel kan? Tapi karena perempuan itu. Gan. Pak Excel benar. Orang yang mengincar Pak Afgan bisa jadi orang terdekatnya sendiri. Seseorang dengan leluasa keluar masuk rumah ini. Tadinya Pak Excel pikir dengan mewariskan semua warisan ke kamu, nyawa Pak Afgan aman. Tapi ternyata pembunuhnya sudah berkeliaran di rumah ini. Audio videonya kurang jelas, Pak. Kira-kira audio videonya bisa diperbaiki. Asisten saya punya orang yang bisa mengerjakan ini. Kalau audio itu sudah kita perbaiki, kita bisa tahu siapa orang yang dilihat oleh Bu Helen malam itu. Kalau videonya bisa kita dapatkan, video itu kita bisa jadikan barang bukti. Tapi kita harus benar-benar yakin, karena ini menyangkut keselamatan Pak Afgan. Dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Astaga Tuanku, Pak Firman tunggu di sini, biar saya yang cek. Iya, ya. Berarti tadi memang ada yang kesini. Pasti orang ini mau cari sesuatu. Dan mungkin orang ini juga udah mendengar semua pembicaraanku sama Pak Firman. Tapi siapa ya orangnya? Dan Bapak benar. Saya adalah perempuan yang serakah dan mata duit.
Kita punya keinginan yang sama kan, Pak? Tapi Bapak juga harus tahu, kalau Bapak nggak akan bisa menghancurkan saya dan memperlakukan saya seperti sampah lagi. Beneran deh, Gan. Baru kali ini gue ngeliat lu gak bisa ngontrol emosi. Gue pernah ngeliat lu ngadepin musuh lu di ruang rapat. Tapi lu santai aja. Sekarang? Cuma karena satu perempuan. Perempuan yang lu bilang bukan siapa-siapa. Lu jadi kayak gini. Perempuan sialan ini, dia penipu. Dia pembohong dan dia nggak tahu malu. Dia terang-terangan nggak tahu malu untuk ngerebut seluruh harta keluarga gua. Ya emang itu dia. Terus kenapa? Apa sih yang lu harapin dari orang kayak gitu? Dia tuh udah mati rasa. Dia nggak kenal yang namanya cinta. Yang dipikirin cuma satu. Gimana caranya ngejual diri dengan kata-kata manis demi uang. Sesimpel itu. Berapa lama ya Pak Firman bisa minta orang dia untuk pulihin audio itu? Aku harus tahu apa yang mereka bicarakan. Aku harus tahu siapa orang yang ada di dalam ruangan itu. Is, kamu ngapain sih di kamar lama banget? Ini udah jam berapa? Kita nungguin tahu di dapur. Aku lagi nggak enak badan, Pit. Laper. Yaudah, ayo makan yuk. Daripada nanti kena lambung. Ayo. Iya, bentar. Nah, back to basic. Lu kalau lagi stres beres-beres kan? Ternyata selama ini lu mikirin dia, ya kan? Gue cuma lagi kesel aja sama kondisi keluarga gue yang sekarang. Ya, apapun itu. Tapi lu gak bisa berhenti mikirin dia. Lu juga gak bisa nahan semua emosi lu. Dan kita berdua tahu betul itu karena apa. Lu bener-bener dibuat gak berkutik sama dia. Mungkin lu bisa balikin semua barang ke tempatnya. Kecuali satu. Perempuan yang bernama Isyana Ramadhani. Cinta terluka dan ku masih... Enggak, sekarang tuh apalagi alasannya? Apalagi? Kemarin katanya dengkul bos kamu kurapan, kamu harus ngantar ke dokter. Sekarang apalagi? Udahlah, aku malas. Kemarin aku udah izin loh buat keluar jalan sama kamu. Tapi kamu ngingkarin janji lagi ke aku. Sekarang apa lagi? Kucing bos kamu hilang. Hah? Udahlah, aku udah gak mau denger alasan kamu lagi. Cintamu itu palsu. Enggak, aku gak mau. Ya, udahlah. Aku malas ngomong sama kamu. Kita udahan. Mending lanjut makan rujak. Rujakku di mana? Jorok banget.
Kenapa jadi kayak gini rumah? Mana tempat sampah coba? Kenapa ada lagi? Buat apa banyak pembantu? Nggak cukup nih satu perempuan malam bikin rumah ini kotor. Kenapa rumahnya jadi kotor beneran sih? Pita! Pita! Iya, Pak. Lihat. Ini apa? Ini kayaknya bumbu rujak, Pak. Apapun itu bersihin. Baik, Pak. Bersihin. Astaga ya Tuanku, ini kan tugas aku. Gemi Pita maafin ya. Kok kamu minta maaf sih, Is? Iya, nggak salah. Masa yang punya rumah yang minta maaf. Jadi nggak enak kan? Aduh kan emang ini tugas aku. Shana, kamu nggak sadar ini tuh rumah kamu. Iya, terus kenapa? Kan emang ini tugas aku. Ya udah biarin aku cuci dulu ya. Kita nggak apa-apa. Isyana, nyuci piring sebanyak itu. Ini nggak bisa dibiarin sih, ini kalau Nyonya Isyana, udah biar kita aja. Nyonya Isyana tuh sadar nggak sih kalau dia tuh udah jadi nyonya, udah kaya raya, tajir, kepelintir. Kok kepelintir? Ya iya, kan ini kaya raya kan melintir. Kalau ini kan udah kaya raya banget ya jadi kepelintir. Kok malah ngerumpi sih? Udah sini, kalian minggir biar aku aja yang cuci ya. Ci, udah minggir. Enggak. Tangan kita udah terlanjur kotor. Iya. Udah sini, biar aku yang cuci. Tapi kalau kalian mau bantu juga nggak apa-apa sih. Aku bagian gelas ya. Ya boleh. Memang nggak akan ada yang berubah. Sekarang semuanya memang udah milik kamu. Tapi lihat, kamu masih nyuci piring-piring kotor itu. Sampai kapanpun jiwa pembantu kamu emang gak akan pernah hilang. Masih kotor. Ini juga masih kotor. Cuci lagi. Cuma karena kamu dibawa ke sini sama Axel, jangan ngerasa kamu jadi sederajat sama saya dan keluarga Daryanto. Nggak usah mimpi. Dan memang di atas kertas ini semua udah jadi milik kamu. Tapi jangan harap kita semua akan tunduk sama kamu. Saya ingetin lagi, Shana. Kamu tuh cuma sampah yang dipungut sama Axel dan dibawa ke rumah ini. Tapi saya penasaran. Sebenarnya Axel itu kasihan sama kamu karena kamu perempuan yang nasibnya buruk atau karena kamu hangat di atas tempat tidur. Ini masih kotor. Cuci lagi. Ibu bisa lihat, sendok ini tuh sebenarnya udah bersih. Ya, tapi kan ada bayangan muka ibu jadi kotor lagi. Berani-beraninya kamu, Shana. Sekarang kamu ngerasa hebat karena udah nguasain semuanya. Saya pastiin kamu akan berlutut di hadapan saya dan melayani saya seperti seorang pembantu.
Apa Bu Nadia yang diam-diam ngedengerin obrolanku sama Pak Firman? Pak Firman udah pergi. Kelihatannya dia serius banget. Lumayan lama loh dia di taman. Kayaknya dia lagi telepon orang sambil kasih instruksi. Nggak lama dia pergi naik mobil. Khawatir deh jadinya aku. Lawyer kita juga udah nyerah. Dia bilang surat wasiat Excel nggak ada celah sama sekali. So dia nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Mama juga ada feeling. Mama paham betul cara kerjanya Pak Firman. Dia itu pengacara luar biasa. Karena punya strategi. Makanya papa kalian percaya sama dia. Iya, saking percaya kita sampai ditusuk dari belakang. Serahin semuanya sama aku. Aku bakal ngelakuin apapun untuk melawan perempuan ini. Ya kan aku biarin dia nginjek-injek harga diri keluarga kita. Bu Nadia ngapain ada di depan kamarku? Apa dia berusaha cari tahu apa yang aku bicarakan sama Pak Firman? Apa aku tanya langsung aja ya? Iya, aku nggak tahu, Pak. Tapi kayaknya dia punya rencana lain deh. Gimana kalau... Harusnya aku nggak boleh begini. Iya, tapi dia duluan ke kamarku ngedengerin pembicaraanku sama Pak Firman. Iya, tapi aku nggak bisa dengar apa-apa, Pak. Kalau nggak salah, mereka ngebahas soal video. Iya, aku nggak tahu juga videonya apa, Pak. Pak, bentar ya, Pak. Pak, bentar ya, aku telepon lagi. Cinta terluka dan ku